dengan sehat walafiat dan semangat, mudah-mudahan segera dapat jodoh. Jangan keras-keras, saya juga belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u hassana wa habana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wajma'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa a'tina ma qad sa'alna min ata'ika al-jisami. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, daripada pimpinan Majelis Taklim As-Salamah Ibu Salma, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga yang saya hormati, hadir juga di samping saya ayahanda saya Himmahdar bin Abdurrahman Segaf. Lalu juga ada juga teman-teman kami juga hari ini hadir dari Elzata Hijab. Dan nanti insya Allah Arwi datang ke sini bukan cuma mau hadir aja, bukan cuma mau silaturahmi, mau bagi-bagi insya Allah. Nanti dipakai hijabnya, mudah-mudahan makin soleha insya Allah. Pulang-pulang dari sini Bu Ustazah insya Allah ya. Pengennya instan aja dari Bu Ustazah ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan saya hormati dan saya muliakan semua dari Majelis Taklim As-Salamah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panitia yang menyelenggarakan acara ini luar biasa. Ini saya tidak lama waktu pada saat saya setelah dari Hong Kong, pada saat itu mungkin di bulan Februari, bulan Maret sampai seterusnya, ini Pak Sarif ada dadakan dari Usama katanya. Ini Ali bisa nggak hadir di tanggal sekian? Itu sangat mendadak waktu itu. Tapi alhamdulillah karena semangatnya beliau, Ibu Salma, alhamdulillah saya sangat apresiasi pada beliau ini. Karena kalau majelis taklim di Indonesia itu banyak. Ya. Insyaallah ngambek ini. Ya. Kasih ilmu dulu ini, kasih ilmu yang santai. Untuk hari ini, saya apresiasi luar biasa buat Ibu Salma, alhamdulillah. Di Indonesia itu majelis banyak, tapi di Hong Kong nggak banyak. Apalagi majelis taklim di negara yang nggak banyak muslimnya, tapi bisa solid, bisa kompak. Ibu-ibu hadir pada hari ini luar biasa. Kita doain mudah-mudahan majelis taklim ini makin besar ke depannya insya Allah. Yang hadir mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan makin banyak lagi acara-acara yang insya Allah bisa sama-sama kita ikuti dan sama-sama bisa menuntun kita kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang terakhir yang saya hormati, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau dilihat wajah-wajahnya, wajah-wajah orang saleh semua insya Allah. Wajah-wajah yang berseri-seri, masya Allah. Ini wajahnya nyengir-nyengir semua ya. Masya Allah, luar biasa. Senyum, mana? Senyum ini adalah ibadah. Ya, senyum ibadah. Jadi harus senyum terus. Tapi kalau senyum terus juga, ya, senyum adalah ibadah. Masya Allah, alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih semangat? Masih semangat? Sebelum saya mulai, angkat tangannya, kita baca sholawat lagi, kita baca qasidah, baca syair, memuji Nabi SAW. Kita berharap karena berkat sholawat ini adalah salah satu amalan yang gak bakalan tertolak.
Nah, jadi kalau ada orang baca sholawat itu disengaja maupun tidak sengaja tetap diterima sama Nabi. Maka kalau dalam salah satu hadis Nabi, Nabi mengatakan satu sholawat kepadaku akan dijawab 10. Nah, sebagai umat Islam wajib untuk bersolawat kepada Nabi. Maka ada satu hadisnya Nabi, Al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Orang yang pelit itu, kata Nabi, orang yang pelit itu adalah orang yang ketika disebutkan namaku di depan dia, tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Nah, ini harus semangat solawat insyaallah. Makasih banyak. Tocesan. Kan betul? Siap, tocesan. Ini awal, itu bisa Mandarin juga ya? Xie. Ya, alhamdulillah. Ayo angkat tangan kita. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah,
Masya Allah, tenang hatinya ya. Alhamdulillah. Memang sholawat itu yang paling bagus kayak gitu. Hati tenang, Masya Allah. Kalau pengen melihat bagaimana khusyuknya majelis itu, salah satu idolanya saya adalah Guru Sekungkul. Guru Sekungkul Kalimantan. Ya, Guru Zaini itu Masya Allah, ketika beliau baca qasidah, beliau baca sholawat itu benar-benar taruh dalam hati. Bagaimana Rasulullah SAW cintanya taruh dalam hati dia. Bagaimana rasa rindunya sama Rasul SAW. Jadi ketika tadi kita baca sholawat, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Nah kita tuh minta sama Rasulullah. Makanya tadi kita angkat tangan, Ishfa'lana, itu minta, ya Rasulullah syafaati kami ya Rasulullah. Jadi dibalik arti dari qasidah itu luar biasa. Syafaati kami ya Rasulullah. Karena orang yang dapat syafaat ini orang yang terpilih, bukan orang sembarangan. Di antara orang yang dapat syafaat salah satunya adalah orang yang sering rajin bersolawat pada Nabi. Makanya Nabi SAW dulu mengatakan, "Adibu auladakum bi thalathatin hisalin." Didiklah anak-anak kalian daripada 3 perkara. Yang pertama, hubbun nabiyyukum, cinta kepada nabinya kalian. Itu ditetapin sama Nabi. Gimana buat mencintai Nabi? Memperbanyak membaca kisahnya beliau, mengingat beliau, baca sholawat kepada beliau. Maka subhanallah, insya Allah mudah-mudahan kita semua dapat syafaat dari Nabi SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Nanti juga ketika nanti tadi belum mahalul qiyam ya. Nanti ketika nanti mahalul qiyam, baca taruh dalam hatinya. Kalau bisa keluarkan rasa rindunya sama Rasul SAW. Siapa yang gak rindu sama Nabi? Pasti semuanya rindu. Orang yang aku cinta sama Nabi, pasti orang yang paling pertama dijadikan panutan idola adalah Nabi Muhammad. Mau dari zaman ke zaman, abad ke abad, sama. Idola yang dijadikan idola, sepatut-patutnya idola, panutan dia adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Ta'ala sudah bilang dalam ayat Al-Quran bahwa dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang namanya uswatun hasanah. Ini yang mengatakan bukan manusia, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita manusia, kita melakukan satu kebaikan. Misalkan ada di TikTok, Masya Allah. Ini main TikTok semua kayaknya ya. Masya Allah. Mantap. Main Instagram. Enggak juga. Masya Allah. Hadir semua Insya Allah ya. Facebook kali ya. Nah ya. Kita lihat di sosial media, misalkan ada orang yang berbuat baik, kita puji dia, Masya Allah, luar biasa, hebat. Kita puji perilaku dia, perbuatan dia yang baik. Ini pujian dari manusia yang cuma dilihat oleh matanya dia, yang terlihat. Namun Nabi SAW berbeda. Nabi Muhammad bukan cuma dipuji oleh manusia. Ketika itu Nabi Muhammad memang dipuji oleh manusia, bahkan dipuji oleh orang Nasrani sekalipun. Ketika Nabi masih kecil itu dipuji oleh orang Nasrani, oh ini adalah sungguh Nabi, karena dilihat pada saat itu di kitab mereka ada tanda-tanda Nabi. Nah ini ada pada ciri-ciri Nabi SAW. Dipuji Nabi SAW. Namun yang perlu digarisbawahi bukan cuma manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung memuji Nabi Muhammad. Bayangin, manusia cuma bisa melihat, Allah Ta'ala mengetahui zahir maupun batin keadaan seorang hamba. Maka Allah Ta'ala memuji Nabi SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka Nabi SAW berada di atas budi pekerti yang mulia. Nah ini kita jadikan contoh Nabi SAW. Jadi nanti kalau mahalul qiyam, taruh rasa rindu kita kepada Rasul SAW. Alhamdulillah, saya ini kemarin malam baru nyampe. Jadi mohon maaf kalau masih agak ngantuk-ngantuk gimana gitu ya. Ini adalah Masya Allah. Saya ini lahir di Jepang. Ya. Bohoi, ya, komen, Masya Allah. Arigato.
Jadi saya juga melihat bagaimana keadaan orang-orang muslim di luar negeri. Kebetulan ayah saya juga menikah dengan orang Jepang asli. Ibu saya orang Jepang. Pada saat itu mualaf. Alhamdulillah, alhamdulillah mengetahui bagaimana keadaan di luar. Maka luar biasa, saya sekali lagi sangat senang bisa hadir hari ini. Ini yang ketiga kalinya. Dulu masih kecil, mungkin masih main kian santang. Yang kedua udah nggak main kian santang. Ya kali main kian santang dulu capek juga ya. Jadi masa terbang-terbang sama gitu. Wah itu dia fotonya, masya Allah. Yang kedua udah enggak, yang ketiga sekarang juga udah enggak, masih istirahat. Nah, alhamdulillah saya sangat senang. Ya, segala puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia rahmat, panjang umur, sehat walafiat. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan keluasan rezeki, ada yang diberikan kebahagiaan. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan juga kepada pengikutnya beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya lihat di spanduknya bahasnya tentang siapa makmummu kalau nggak salah itu ya. Apa itu? Pantas kan? Saya bukan serius itu. Iya, karena saya kan belum nikah, takut salah gitu bicara. Tapi ini pengajian biasa ya. Nanti kita bahas dikit-dikit. Yang kita bahas tentang Nabi SAW nanti ya. Bagaimana bersama istri-istrinya beliau dan seterusnya. Nah, alhamdulillah. Ini pas banget acara digelar. Ini udah beberapa hari setelah tahun baru Hijriah. Jadi kita yang muslim harus hafal. Hafal bagian nih. Hafal ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan ada berapa bulan? 12, Masya Allah. 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang dikatakan adalah bulan haram. Haram di sini artinya adalah bulan yang dimuliakan. Nah, dari 4 bulan itu diantaranya ada bulan Rajab, ada bulan Zulqa'dah, ada bulan Zulhijjah, dan ada bulan Muharram. Kenapa dikatakan bulan yang mulia? Karena di bulan ini, di mana seorang hamba ketika melakukan kebaikan, beramal soleh, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya juga, ada orang yang bermaksiat, ada orang yang berbuat dosa di bulan seperti ini. Dosanya juga dilipat gandakan. Hati-hati. Misalkan dosa ini kan maksiat ini bukan secara zahir. Seringkali perspektif orang itu salah. Maksiat itu mohon maaf, zina dan seterusnya. Padahal ada juga maksiat lain. Selain judi, selain juga khamar dan seterusnya. Ada yang namanya maksiat hati. Gibahin orang, iri sama orang, ngomongin orang. Kalau mau mulutnya ngomongin orang. Iya. Gibah, nggak ngantuk kalian. Waduh. Piye. Iya. Nah gimana itu? Ini namanya maksiat hati. Hatinya kotor. Kalau orang udah hatinya kotor, itu ditutup pintu ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang kalau mencari ilmu itu, yang pertama ketika sebelum dia mencari ilmu, yang pertama bersihkan hatinya dulu. Itu amalan-amalan orang soleh. Karena hati adalah pintunya ilmu. Nah, apalagi ibu hadir, nanti ada majelis ta'lim seterusnya. Ayo, bersihkan hati. Gimana cara bersihkan hati? Perbanyak zikir kepada Allah. Allah Ta'ala mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bahwasanya bukankah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hatimu akan menjadi tenang. Tenang berhati. Hilang kotoran hati. Nah, ini yang pertama. Maksiat ada juga yang namanya maksiat hati. Nah, jauh-jauh itu.
Jangan sampai. Apalagi sekarang zamannya sosial media kata dia, maftuh, ini terbuka. Jadi apa aja ada. Ada yang secara baik bisa dilakukan dari HP. Misalkan kirim-kirim nasihat, orang baca kita dapat pahala. Orang ikut-ikut nasihat kebaikan, orang ikut pahala. Namun kalau kita kirim yang nggak baik, atau kita melihat hal-hal yang nggak baik, maksiat kepada Allah, bisa juga jadi maksiat hati kita. Nah, makanya hati-hati, zaman sekarang ini zaman terbuka. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan di mana kita pertama bersyukur kepada Allah, tentu jelas. Umur dikasih panjang sama Allah. Ya, 60 tahun itu udah bonus. 70 tahun, 80 tahun, udah bonus. Dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 90 tahun, ada yang 100 tahun, udah bonus. Itu dikasih waktu, dikasih kesempatan sama Allah, biar dia makin dekat sama Allah. Biar dia gak jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin dekat, makin beribadah, makin semangat. Dulu almarhumlah kakek saya, itu ketika beliau mau meninggal dunia, sehari sebelum meninggal dunia udah lemes badannya. Saya, ini Pak Syarif yang waktu itu nuntun beliau, dan paman saya sendiri. Memang beliau ini luar biasa, umurnya udah 90 tahunan, 90 tahun berapa gitu. Namun beliau memang luar biasa, jalan ke masjid biasa, jalan. Sampai ketika sakit, beliau tuh udah gak bisa bangun, udah gak kuat. Dipaksa sama dia, karena udah senang beribadah. Paksa, ketika sholat Allahu Akbar, mau jatuh. Waktu itu kalau saya mau kejedot di depan ada tembok, kejedot dia. Terus dia nggak mau, masih mau sholat, panas badannya. Sampai sambil tiduran, sambil duduk mau jatuh, tetap mau sholat. Sampai beberapa menit setelah kakek saya tidur itu, setiap menitnya bangun, 10 menit bangun, nanya, udah azan belum? Itu udah sakit, panas badannya, udah azan belum? Mau sholat? Belum waktunya, belum waktunya. Tidur lagi, badannya panas, bangun, udah waktu sholat belum? Mau sholat Allah? Belum waktunya Allah, belum. Ini dia, orang kalau udah hatinya beribadah itu udah luar biasa. Nah, apalagi kita yang umurnya panjang, sehat walafiat, ayo gunakan baik-baik. Kata Nabi SAW, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang yang cerdas itu, orang yang pintar, itu orang yang sering mengkoreksi diri dia. Itu yang pertama. Kedua, wa amila lima ba'dal maut. Banyak melakukan amal-amal kebaikan untuk persiapan nanti dia mati. Ini orang yang pintar, kata Nabi. Jadi kata Nabi, kita orang yang pintar itu orang yang koreksi diri dia. Yang kedua, dia banyakin amal-amal kebaikan sebelum dia meninggal untuk bekalnya dia. Jangan sampai amal buruknya lebih banyak dibanding amal baiknya. Nah, maka Sayyidina Umar bin Khattab, sahabatnya Nabi, dia orang yang soleh, jelas sahabatnya Nabi, tiap harinya sama Nabi. Bahkan anaknya beliau juga seorang yang luar biasa. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu, introspeksilah diri kamu sebelum kamu nanti diintrospeksi langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin, takutnya kita introspeksi sama Allah, dihisab sama Allah langsung, dikasih unjuk, ini tangan kita nanti bicara, saya sering begini, saya sering bla bla dan seterusnya. Yang kiri juga bicara, kaki kita bicara, kaki ini digunakan untuk apa? Misalkan gunakan untuk bermaksiat, kaki ngomong. Ini biasanya orang ini gunakan kaki ini untuk bermaksiat kepada Allah, jalan ke tempat yang untuk bermaksiat. Nanti juga bibirnya bicara, telinganya, semuanya berbicara, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hisablah diri kamu, introspeksilah diri kamu sebelum nanti kamu diintrospeksi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan perhatikanlah diri kamu
lihatlah diri kamu, hitung-hitunglah diri kamu, perbuatan-perbuatanmu untuk hari esok, yakni hari akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Maka kalau dalam ilmu tauhid itu dijelaskan seberapa besar pengetahuan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Kita manusia terbatas, cuma melihat saja. Kita nggak tahu ini di sini, dalam sini ada semut apa enggak, nggak tahu. Kita nggak bisa melihat di tanah yang dalam, yang gelap, apakah ada semut, kita nggak tahu. Ini sebagai contoh. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui, walaupun ada sebutir tanah kecil sedikit pun ataupun debu yang ada di dalam gurun pasir sekalipun, dan itu yang sangat gelap pada saat malam hari, Allah Ta'ala mengetahui. Beda sama manusia yang secara zahir saja, secara terlihat nih, saya melihat antum di sini, masya Allah, saya melihat hebat, luar biasa. Tapi Allah Ta'ala lebih dari itu. Maka tadi ya ayyuhalladzina amanu, ayat ini dijelaskan kepada orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman ini siapa? Apakah kita termasuk orang yang beriman apa enggak? Selama ini apakah kita dikatakan orang yang bertakwa atau tidak? Yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya apa enggak? Nah, ini jadi pertanyaan dalam hidup kita. Ayo sama-sama makin semangat. Kita bisa jauh dari tanah air kita. Kita boleh jauh dari keluarga kita. Namun ibadah nggak bisa kita tinggalkan. Kita boleh sibuk kerja. Boleh sibuk kerja, usaha kita itu salah satu bentuk ikhtiar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadah nggak bisa dilupakan. Nomor satu. Ini dia yang membuktikan kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedih, jangan malu ketika iman kita turun, karena dulu Nabi sudah mengatakan, al-imanu wa yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang naik, terkadang turun. Itu manusia. Manusia gak ada yang sempurna kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan juga lupa. Ini saya bicara begini belum tentu masih pada ingat besok ya. Iya. Tapi alhamdulillah pada ngerekam. Ini ngerekam jangan jedak-jeduk nanti ya. Oh, di TikTok saya juga ada jedak-jeduk. Insyaallah. Ini begitu. Manusia tempatnya salah dan juga lupa. Setelah ini nggak tahu kita. Yang sebelah kita siapa? Kita nggak ingat wajah, kita lupa. Nah, di tempatnya manusia salah dan juga lupa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsinya, Allah Ta'ala memberikan kabar gembira kepada kita bagi seorang pendosa. Allah Ta'ala mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambanya saya. Bayangin, kita ini banyak dosa, Allah masih manggil kita dengan hamba. Bukan manggil, wahai pendosa. Enggak. Allah manggil kita dengan kata-kata, ya ibadi, wahai hamba-hambanya saya. Gak cuma satu hadis qudsi, ada banyak. Ya ibadi, ana inda dhanni 'abdi bi. Dalam ayat Al-Quran, qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan ya ibadi, wahai hamba-hambanya saya. Maka dalam hadis qudsi ini dikatakan oleh Allah Ta'ala, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Harusnya malu kita. Wahai hamba-hambanya saya, kamu ini bermaksiat kepada saya di siang dan pada malam harinya. Ini Allah Ta'ala katakan kepada hambanya yang banyak dosa. Wa ana aghfiru dzunuban jami'an. Dan aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Kamu mohon ampun kepadaku, aku ampunikan. Jelas. Maka ketika ada orang banyak dosa, kok hidup saya begini aja ya? Kok hidup saya rasanya sedih aja begini aja? Kok doa-doa saya nggak dikabulkan? Salah kitanya juga. Hati kita nggak benar-benar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil secara logika. Contoh logikanya, misalkan ada toko buah. Kita jalan di depan toko buah. Ketika sampai di rumah, kok saya nggak dapat buah? Lah, saya nggak datang ke tokonya, saya nggak beli. Sama, ini logikanya sama. Ketika kita minta sama Allah, datang ke masjid,
Oke, datang ke masjid, sholat, betul sholat. Ketika sampai rumah nggak dikabulkan oleh Allah, coba perhatikan baik-baik. Maka ada satu pepatah mengatakan, perbaikilah sholatmu, maka Allah akan perbaiki kehidupanmu. Kata-kata ajib ini, kata-kata luar biasa. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki kehidupanmu. Kedua, kita sering sangka buruk sama Allah. Doa, ya Allah, berikan saya rezeki. Di pikiran kita rezeki itu cuma material aja, cuma uang aja. Padahal tiap hari kita nafas ini rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali, seorang ulama, beliau bernafas, beliau mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji nama Allah. Saking bersyukurnya kepada Allah, ini nafas, rezeki dari Allah, nikmat dari Allah. Tapi kita lupa. Akhirnya muncul rasa suudzon, prasangka buruk sama Allah. Ada yang minta doanya jadi orang kaya, kayaknya ini material, jadi orang kaya. Artinya uang, banyak uangnya. Allah tak kasih dia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dia menggerutu dalam hatinya. Kok doa saya gak dikabulin sama Allah? Salah. Harusnya dia berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, prasangka baik. Kalau Allah kasih dia kekayaan pada saat itu, bisa jadi dia makin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mau ibadah lagi, cita-citanya udah tercapai. Nah, ayo sama-sama kita pikir begitu. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersama hamba ini apabila dia mengingat diriku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila seorang hamba ini naruh dirinya di dalam, apabila seorang hamba ini naruh diriku di dalam dirinya, akan kutaruh dirinya di dalam diriku. Kalau sama manusia apa ya? Ya, sama manusia kita sekali ngomong ini udah dilupakan begitu aja. Beda sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sama Allah, Allah bersama dengan kita. Ayo prasangka baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Deketin diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban. Tapi jadikan sholat adalah sebagai bentuk kebutuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda. Cuma menggugurkan kewajiban, udah begitu aja. Tapi kalau anggap sholat sebagai kebutuhan seorang hamba, dia sholat minta sama Allah, beda. Cobain hasilnya, insya Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dengan khusyuk, perhatikan rukun qaulinya, perhatikan rukun fi'linya, gerakannya, bacaannya, perhatikan. Hatinya, hudurul qalbi, hatinya hadir. Jangan lagi sholat mikirin yang lain, mikirin keluarga, mikirin sinetron, masya Allah. Kok masa mikirin sinetron? Mikirin apa sinetron cinta-cintaan, drakor. Bahkan Ken Santang tanyanya agak malam apa, insya Allah. Jadi nggak saya pikirin, ya. Masya Allah. Sholat hudurul qalbi, hatinya hadir. Maksudnya gimana? Ketika bacaan itu diperhatikan baik-baik. Mungkin salah satu tips dari saya, coba lihat arti-arti bacaan yang kita baca. Dari takbiratul ihram sampai dengan akhir, sampai tahiyat. Coba perhatikan bacaan-bacaan itu dan artikan semuanya. Kalau kita tahu artinya itu luar biasa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sungguhnya sholatku dan juga apa? Ibadahku, kehidupanku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ketika kita sholat begitu, rasanya beda. Anggap dalam kitab Khuluquna yang dikarang oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, tadi kita baca kitab Maulidnya dia ulang itu dikatakan ketika salah satu akhlaknya kita kepada Allah itu adalah kita ini naruh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita, lalu kita ini selalu menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar kita, artinya melihat keadaan kita terus, sehingga kita gak bakal jadi orang yang lalai. Ketika jalan, ketika sholat, oh Allah lagi perhatian saya, Allah lagi lihat saya. Nah, itu adalah salah satu bentuk akhlaknya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khuluquna Allah. Ada juga nanti
khuluquna ketika kita, akhlak kita beribadah. Ketika kita sholat tadi ada hudul qalbi, hati kita hadir. Bacaan-bacaan diperhatikan. Rukun qauli gerakan, fi'li gerakan, qauli bacaannya diperhatikan. Nah, insyaallah. Baik, saya kasih pertanyaan.